Bapak Ibu, kita banyak yang mengerti tentang bagaimana cara memandikan jenazah. Karena hampir rata-rata kita, setidaknya kalaupun kita itu nggak melihat langsung, kita itu juga kadang-kadang dilibatkan oleh pembawa memandikan jenazah, atau setidaknya Bapak Ibu, setidaknya kita pernah ikut pelatihan. Nah, pelatihan talqin Pak, itu yang jarang diedukasikan kepada kita. Padahal talqin itu pintu Pak, pintu. Kalau udah meninggal, kita nggak tahu lagi Pak. Kalau talqin pintu Pak, kita bisa menuntunnya untuk masuk ke dalam surga. Harusnya Bapak Ibu, kita tuh harusnya lebih paham tentang talqin. Kenapa? Talqin itu kita memberikan bimbingan, kita memberikan tuntunan, yang sehingganya apa, kita punya andil untuk menjembatani orang tersebut untuk masuk ke dalam surga. Jadi baik Bapak Ibu, referensinya adalah kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, dan kitab Fiqhus Sunnah, atau kitab-kitab klasik para ulama yang tentunya terkonsentrasi pada bidang fikih. Jadi Bapak Ibu, dalam talqin, ya, kalau kita mendapatkan orang yang kita talqinkan tersebut berada di rumah dan kita dipanggil, diamanahkan untuk mentalqinkannya, maka sebisa mungkin ketika kita sampai ke orang yang akan kita talqinkan tersebut, kita sebelum mentalqinkannya usahakan dalam keadaan berwudu dan mengerjakan salat sunat hajat 2 rakaat. Usolli sunnatal hajati raka'ataini mustaqbilal qiblah lillahi ta'ala. Kenapa Ustadz harus pakai salat sunat hajat 2 rakaat? Kita minta pertolongan Allah Pak. Wasta'inu bis sabri wassalah. Yang punya ruh siapa Pak? Yang punya ruh siapa Pak? Nabi sering bersumpah, walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku yang berada pada genggamannya. Yang punya ruh itu Allah Pak. Kita minta ke Allah. Dengan cara apa kita minta ke Allah? Kita minta dengan cara kita mengerjakan salat sunat 2 rakaat, yaitu salat sunat hajat. Nah, setelah itu Bapak Ibu, ketika kita mendapatkan orang itu terbaring di arah yang salah, maka baringkan orang itu sesuai dengan arah kiblat. Yang menjadi pertanyaannya adalah, yang mengarah ke kiblat itu kaki atau kepala? Kaki atau kepala? Kaki atau kepala? Kaki atau kepala? Tidak ada dalil khusus yang mengatakan kaki, tidak ada dalil khusus yang mengatakan kepala. Jadi Bapak Ibu boleh kepala, boleh kaki. Tapi Bapak Ibu, kalau kita mengambil pendapat ulama-ulama Syafi'iyah yang menisbatkan diri kepada mazhabnya Imam Syafi'i, kaki lebih diutamakan untuk dihadapkan ke kiblat. Karena nanti pada yaumul mahsyar kita akan dibangkitkan sesuai dengan arah di mana kita berdiri, yaitu kita dibangkitkan sesuai dengan arah kiblat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, coba Pak Billy baring, telentang. Kaki menghadap kiblat, ya, kepala menghadap ke sana. Nah, jadi Bapak Ibu, seperti ini posisi talqin itu Bapak Ibu. Kalau seandainya orang itu bisa kita kondisikan, Ustadz, saya diminta untuk mentalkinkan orang itu Ustadz, sementara dia berada di ranjang rumah sakit. Ranjang rumah sakit nggak bisa di setel-setel tanpa persetujuan manajemen pihak rumah sakit. Kalau kondisinya nggak bisa kita arahkan Pak, karena keadaan atau kondisi, maka hal demikian tak mengapa untuk tak kita arahkan. Tapi Bapak Ibu, ketika kita mentalkinkan seseorang Bapak Ibu, maka kalau kita bisa mengarahkannya, arahkan pada posisi seperti ini. Paham Bapak Ibu? Mengerti sampai di sini? Oke, yang berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagai pihak yang mentalkinkan, ketika kita datang kepada orang yang akan kita talkinkan tersebut, kita duduk di sebelah telinga kanan, sifatnya sejajar. Sejajar. Bukan di atas kepala. Banyak orang-orang Bapak Ibu, saya perhatikan, dan ini merupakan sebuah kesalahan. Walau tak berdosa Bapak Ibu, tapi ini kesalahan. Ya, kesalahan yang merujuk kepada adab. Bukan di kepala, tapi di sebelah telinga kanan. Sejajar dengan sebelah telinga kanan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sejajar dengan sebelah telinga kanan, lalu kita membimbingnya sesuai dengan hadits Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang-orang yang akan wafat di antara kalian dengan la ilaha illallah.
Bahkan Bapak Ibu, kalau kita mendapatkan athar, atau kalau kita mencari athar, ataupun kita mendapatkan beberapa dalil yang dicontohkan oleh para ulama fikih, bahwasanya ada beberapa tuntunan atau bimbingan ketika kita mentalkinkan seseorang itu setelah kita duduk sejajar dengan telinga kanannya, tangan kiri kita menyentuh ubun-ubunnya, tangan kanan kita menyentuh dadanya. Coba buka Pak, biar ibu-ibu nampak Pak. Buka aja sitarnya Pak. Nampak Bu? Nampak Bu? Oke. Jadi Bapak Ibu, kenapa para ulama itu tidak menyukai kita itu duduk di kepala orang yang akan kita talkinkan tersebut? Kenapa Bapak Ibu para ulama tak menyukainya? Karena ruhnya orang-orang beriman tuh Pak, dicabut dari sini Pak. Rohnya orang-orang beriman tuh Pak, dalam banyak dalil itu dicabut dari ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ruhnya orang-orang beriman dicabut dari atas, sementara rohnya orang-orang kafir dicabut dari kaki. Makanya Bapak Ibu, kita dimakruhkan atau tak disukai duduk di atas kepala, karena kita khawatirnya di samping su'ul adab, tak baik adabnya, kita menghormati atau kita memuliakan orang-orang yang akan lepas antara roh dan raganya. Jadi Bapak Ibu, yang paling mutawatir, yang paling banyak pendapat itu mengatakan duduk sejajar dengan telinga kanan. Jadi Bapak Ibu, setelah itu tangan kiri kita memegang ubun-ubunnya, tangan kanan kita memegang dadanya. Makanya kembali kita kepada hukum asal, sama seperti memandikan jenazah. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan. Begitu pula talkin, laki-laki ditalkinkan oleh laki-laki, perempuan ditalkinkan oleh perempuan, kecuali mahram, seperti suami mentalkin istri, istri mentalkin suami, anak mentalkin ibu, ya, ibu mentalkin anak laki-laki, anak perempuan mentalkin ayahnya, kecuali mahram. Tapi Bapak Ibu, kalau tidak ada hubungan mahram, laki-laki mentalkin laki-laki, perempuan mentalkin perempuan. Nah, makanya seperti yang kami katakan tadi, ada beberapa athar, tangan kiri menyentuh ubun-ubun, tangan kanan menyentuh dada. Kalau laki-laki mentalkinkan perempuan, tentu tersentuh area bagian sensitif dari seorang perempuan tersebut. Paham Bapak Ibu sampai di sini? Dapat dia mengerti? Nah, Ustadz, kenapa ubun-ubun Ustadz? Pak, saya nggak akan kemukakan dalil karena dalilnya banyak Bapak Ibu. Tapi saya ingin mengemukakan pengalaman saya. Dari tahun 2009 sampai tahun 2024 saya mentalkinkan orang Pak. Hampir 98% Bapak Ibu orang yang akan meninggal itu Pak. Ini pengalaman Pak ya, ini bukan dalil Quran ataupun dalil hadits, bukan aqwal ulama, bukan pendapat para fuqaha. Ini pengalaman saya Bapak Ibu, ya. Saya merasakan pergerakan tidak wajar pada areal ubun-ubun. Ini pengalaman saya Pak. Ada pergerakan yang tidak wajar. Saya pernah tanyakan ke dokter spesialis syaraf, dokter nggak bisa jawab Bapak Ibu. Dokter nggak bisa jawab. Sama seperti ini Bapak Ibu, ada yang namanya seseorang itu Pak, dia itu setelah melewati masa kritisnya, ada namanya terminal lucidity. Artinya orang itu Pak menunjukkan tanda-tanda seperti dia akan sehat, makannya banyak, ya kan bukan? Ketawa-ketawa sebelumnya dia pikun, dia ingat kepada kita semua, itu tanda orang itu akan meninggal. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah sebuah fakta, bukan khurafat ataupun bukan mitos, karena berangkat dari pengalaman. Nah Bapak Ibu, saya ketika mentalkinkan itu Pak, tangan kiri saya ini Pak merasakan seperti adanya pergerakan yang tidak wajar pada areal ubun-ubun, yang sifatnya berpindah-pindah, dan suhu yang dihasilkan pada ubun-ubun itu terkesan seperti panas atau hangat-hangat kuku Bapak Ibu, dan lebih cenderung melunak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karenanya tangan kiri kita melembutkan Bapak Ibu, tangan kanan kita mendoakan. Apa doanya Ustadz? Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Allahumma yassir wala tu'assir innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, mudahkanlah dan jangan persulit, karena sungguhnya Engkau maha kuasa atas segala
sesuatu. Yang kedua, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu as-sa'ba idza syi'ta sahla. Nah, jadi Bapak Ibu, itu doa yang kita baca ketika kita akan mentalkinkan orang yang akan kita talkinkan tersebut. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tukang talkin itu Pak cukup satu saja. Cukup satu saja Bu, nggak perlu 3, 4, 5. Saya pernah mendapat keadaan Pak, yang mentalkinkan itu Bapak Ibu 5 orang. Jadi yang mana yang mau didengar? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bapak Ibu, ini orang sedang proses sakaratul maut. Jadi tukang talqin cukup satu saja. Satu la ilaha illallah, satu motivasi. Satu la ilaha illallah, satu motivasi. Tukang talqin itu nggak perlu banyak-banyak Bapak Ibu. Cukup satu orang saja. Dan keluarga karib kerabat tidak perlu buat kehebohan. Kadang Bapak Ibu kami mentalkinkan, nangis anak gadisnya, nangis istrinya. Saya bilang jangan nangis dulu, tangisanmu membuat keresahan orang yang akan meninggal itu. Ustadz nggak punya perasaan, kami dilarang menangis. Saya nggak melarang menangis, silahkan menangis, tapi jangan dekat orang yang akan ditalkinkan tersebut. Pak, Bapak tahu dan sadar Bapak sebentar lagi akan meninggalkan keluarga. Nah, ketika Bapak ditalkinkan atau Ibu ditalkinkan, tiba-tiba telinga Bapak, telinga Ibu mendengar tangisan anak gadis atau anak bujang yang paling Bapak Ibu sayang. Hati Bapak sedih nggak? Hati Ibu sedih nggak? Akhirnya apa? Hilang konsentrasi Bapak Ibu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ini pintu Bapak Ibu, ini pintu. Pintu untuk menyelamatkan hamba Allah tersebut agar kita bisa menjembataninya untuk masuk ke dalam surga sesuai dengan janji Nabi alaihi salatu wassalam, man qala fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir kehidupannya mampu dan bisa mengucapkan la ilaha illallah, ketika sakaratul mautnya dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Jadi Bapak Ibu, satu talqin, satu motivasi. Bagaimana contohnya Ustadz? Dengarkan baik-baik. Wahai saudaraku Billy, ucapkan la ilaha illallah. Ketika kau mampu mengucapkannya, ketika kau mampu untuk melafazkannya, surga akan menjadi milikmu. Ucapkan la ilaha illallah. Selesai cerita Pak, habis actinglah sedikit Pak Billy, supaya lama habis cerita kita nih Pak. Ya Pak ya. Kalau selesai sekarang kan nggak enak Pak. Kalau selesai 3 pertemuan lagi baru enak kan Pak. Nah, jadi acting dulu Pak Billy. Bagaimana cara actingnya Ustadz? La 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 la. La 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 gitu. Coba acting Pak Billy. Ini bukan mempermainkan agama Bapak Ibu ya. Kita seandainya mendapatkan kondisi orang itu susah, karena nggak semuanya Bapak Ibu lancar mengucapkan la ilaha illallah. Ada masanya, ada kalanya kita mendapatkan fulan ataupun fulana yang susah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ucapkan wahai Pak Billy, la ilaha illallah. Bisa main film kayak Pak. Jadi Bapak Ibu, nah kita telah mentalkinkan si fulan, kita telah membacakan atau menuntunkan la ilaha illallah kepada si fulan, sementara si fulan tak mampu dan tak bisa mengucapkannya. Akan kan Pak, ada kan kasus seperti itu kan Pak. Bahkan Bapak Ibu, ada orang yang sakaratul mautnya itu Bapak Ibu bukan hanya berhari-hari tapi berbulan-bulan Bapak Ibu. Maka oleh karenanya kami ingatkan kembali dan kami tak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada kita semua yang pernah belajar ilmu hitam,
yang pernah menuntut ilmu hitam, yang pernah bersekutu dengan jin, yang pernah berteman dengan mereka, mulai sekarang buang jauh-jauh, karena syaitan ikut campur dengan kematian seorang hamba. Kami mendapatkan fakta di lapangan, orang-orang yang bersekutu dengan jin, berteman dengannya, mengambil dia sebagai teman, lalu apa? Melakukan kesyirikan. Dampak yang paling besar untuk mereka itu adalah Allah persulit dalam sakaratul. Ingat Bapak Ibu, sumpah iblis kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Setelah iblis diusir dari surga, iblis bersumpah kepada Allah, demi kemuliaan dan keagunganmu wahai Allah, aku bersumpah akan menyesatkan semua anak cucu Adam. Di Bapak Ibu, posisi yang paling empuk bagi syaitan, bala tentara iblis, adalah bagaimana merekrut anak cucu Adam sebanyak-banyaknya masuk ke dalam neraka. Dan posisi yang paling empuk itu Bapak Ibu adalah mereka ikut campur dalam kematian seorang hamba. Berapa banyak Pak syaitan menyesatkan orang yang akan mati itu Bapak Ibu dengan apa? Merusak akidahnya, merusak keyakinannya, merusak tauhidnya, dan segala macamnya. Dapat dipahami Bapak Ibu? Nah, ketika kita mendapatkan orang ini, kita talkinkan la ilaha illallah, kita bacakan la ilaha illallah, sementara dia tak mampu mengucapkannya dan nyawanya masih tergantung di dalam raga ataupun jiwanya, maka oleh karena itu Bapak Ibu, kami pesankan kepada kita semua, sebisanya tukang talkin itu harus dan wajib paham ilmu ruqyah Pak. Makanya tukang talkin itu Bapak Ibu kalau bisa pilih betul orang-orang yang paham ilmu ruqyah. Karena ada masanya, ada kalanya dia akan bertempur dengan syaitan yang bercokol di tubuh orang tersebut. Nah, apa langkah berikutnya Ustaz? Kami sudah 3 hari, 7 hari, kami sudah 30 hari mentalkinkan orang ini Ustaz, sementara dia belum meninggal dunia. Cara berikutnya adalah akan kita praktekkan setelah pesan-pesan berikut ini. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan? Ada pertanyaan Pak? Habis waktu kita Mas? Oh masih ada? Oke, minta saya segelas air Pak. Saya kira udah habis tadi waktunya. Minta saya segelas air. Segelas air dalam gelas terbuka. Jangan hidup lagi Pak, tidur aja. Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini kondisi kedua. Tadi kondisi pertama, telah kita kerjakan hajat 2 rakaat, telah kita lakukan doa Allahumma yassir wa la tu'assir innaka ala kulli syai'in qadir, telah kita bimbing, sementara Pak Bilinya si fulan itu tak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Jadi langkah kedua Bapak Ibu yang harus dilakukan oleh seorang pentalkin itu adalah dia memiliki pemahaman yang cukup matang dalam masalah ilmu ruqyah. Karena ada masanya, ada kalanya syaitan ikut campur dengan kematian seorang hamba. Apa langkahnya Ustadz? Mari kita lihat sama-sama. Mana airnya? Ya silakan. Ya. Betul. Berarti itu tidak ada salahnya kita sebagai anak waktu itu ucap sama orang tuh, dia tidak peduli sama orang tuanya, waktu orang tuanya meninggal itu dia tidak nangis gitu. Saya seperti itu waktu itu tadi ngomongin, saya tidak menangis waktu orang tua, padahal saya ikut menaktifkan, atau itu salah atau gimana Ustaz? Menangis itu bukan sesuatu yang harus diekspos. Yang paling tahu dengan perasaan kita adalah kita. Jadi biarkan orang berkata apa tentang kita. Mau dia bilang kita nggak peduli, kita nggak sedih. Yang tahu dengan kita kan kita Pak. Yang tahu dengan kita adalah kita. Bahkan Nabi SAW itu melarang niyahah. Niyah itu meratap. Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu, Bapak milik Ibu, Ibu milik Bapak. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Salah. Bapak bukan milik ibu, ibu bukan milik bapak, bapak ibu milik Allah. Betul Bu? Bingung ibu-ibu. Maksudnya apa Ustadz? Bu, Allah menitipkan suami ke ibu. Pak, oh Pak, Allah menitipkan ibu ke bapak. Titip Pak, titip. Sekarang saya menitip motor ke Mas Didik.
Saya ambil motor itu Pak, apakah saya salah? Apakah Mas Didik boleh protes? Saya nitip motor Pak, Mas Didik, ini saya titip ke motor 30 tahun. Nanti 30 tahun ke depannya saya ambil motor itu. Apakah saya salah Pak? Tidak. Karena saya mengambil milik saya. Mas Didik nggak boleh protes. Sedih boleh, tapi protes jangan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika Allah mengambil suami kita, Allah mengambil istri kita, Allah mengambil anak kita, orang-orang beriman itu punya karakter alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itulah karakternya orang-orang beriman. Sedih oke, nangis iya, tapi protes jangan. Jadi Bapak Ibu, setelah kita mendapatkan orang ini susah untuk mengucapkan la ilaha illallah, langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita mengambil segelas air Pak. Dalilnya adalah wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Al-Qur'an itu Bapak Ibu diturunkan sebagai penyembuh atau penawar bagi orang-orang beriman. Jadi Bapak Ibu, kita ambil segelas air, kita bacakan pertama bismillahi arqih min kulli syai'in yu'dhi. Bismillahi arqih min kulli syai'in yu'dhi. Bismillahi arqih min kulli syai'in yu'dhi. Kita baca Al-Fatihah sebanyak hitungan ganjil 1, 3 ataupun 5 ataupun 7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah itu Al-Baqarah 1 sampai 10. Setelah itu Al-Baqarah ayat 102, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Setelah itu ayat kursi. Setelah itu as-saffat was-saffati saffa, fazzajirati zajra, fattaliyati dzikra, inna ilahakum lawahid rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyarik. Setelah itu Al-Muluk 1 sampai 10. Setelah itu Al-Jin, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Setelah itu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setelah itu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Kita tiupkan di air, lalu air itu Bapak Ibu kita basuhkan pada areal ubun-ubunnya, kita cucikan pada dadanya, kita basuhkan di pusarnya, kita basuhkan di telapak kaki kanan, kita basuhkan di telapak kaki kiri, dan air itu kita kembalikan ke tanah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemudahan untuknya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah Ustadz, bagaimana cara menyapukan air itu Ustadz? Ke ubun-ubun, ke dada, ke pusar, ke telapak kaki kanan, ke telapak kaki kiri. Insya Allah kita akan lanjut kepada episode kedua setelah pesan-pesan berikut ini. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu, kita masih pada pembahasan yang sama, yaitu apa? Kematian mendadak, dan kita lanjut pada bab talqin sesuai timbangan Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Silahkan hidup kembali Pak Billy. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.